Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan kepada teman-teman dan seluruh seluruh pemirsa, serta saya ucapkan salam hormat saya kepada Bapak Muhammad Rizal selaku dosen pengampu dari mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Perkenalkan, nama saya Lishani, mahasiswa program sarjana Prodi Hukum Universitas Siber Muhammadiyah. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia atau TKI di luar negeri dari perspektif hukum perdata internasional. Penelitian yang saya gunakan untuk presentasi ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis dokumen yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, dan dokumen resmi pemerintah. Dengan demikian, saya berharap dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan tersebut. Indonesia merupakan salah satu negara pengirim tenaga kerja Indonesia terbesar di dunia, dengan lebih dari 4 juta tenaga kerja bekerja di luar negeri pada tahun 2022. Namun, tenaga kerja Indonesia sering kali menghadapi berbagai masalah hukum di luar negeri, seperti penipuan, penganiayaan, tidak dibayarkan upahnya. Masalah-masalah ini tidak hanya berdampak pada tenaga kerja Indonesia itu sendiri, tetapi juga pada keluarga mereka dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Hukum perdata internasional yang berlaku untuk tenaga kerja di luar negeri antara lain Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya, Konvensi ILO nomor 97 tentang pekerja migran, dan Undang-Undang nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Konvensi-konvensi ini mengatur tentang hak-hak tenaga kerja Indonesia seperti hak atas upah yang adil, hak atas kondisi kerja yang aman, dan hak atas perlindungan hukum. Tenaga kerja Indonesia seringkali menghadapi masalah hukum seperti penipuan oleh agen penempatan, penganiayaan oleh majikan, tidak dibayarkan upahnya, dan kondisi kerja yang buruk. Masalah-masalah ini seringkali disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tenaga kerja Indonesia tentang hak-hak mereka, serta kurangnya pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah. Namun, pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk melindungi tenaga kerja Indonesia, seperti menerapkan sistem penempatan tenaga kerja Indonesia yang lebih transparan dan akuntabel, peningkatan kerjasama dengan negara tujuan tenaga kerja Indonesia, dan menyediakan bantuan hukum bagi tenaga kerja Indonesia
yang menghadapi masalah hukum. Pemerintah juga telah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia. Dalam upaya peningkatan perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia, pemerintah Indonesia juga telah menandatangani beberapa perjanjian bilateral dan multilateral dengan negara tujuan tenaga kerja Indonesia, seperti perjanjian tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia dengan Malaysia, Arab Saudi, Korea Selatan, Hong Kong, dan masih ada lagi negara lainnya. Perjanjian-perjanjian ini mengatur tentang hak-hak tenaga kerja Indonesia, seperti hak atas upah yang adil, hak atas kondisi kerja yang aman, dan hak atas perlindungan hukum. Kesimpulannya, perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan juga negara tujuan tenaga kerja Indonesia. Pemerintah Indonesia harus terus meningkatkan upaya perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia dan meningkatkan kerjasama dengan negara tujuan tenaga kerja Indonesia untuk melindungi hak-hak tenaga kerja Indonesia. Saya merekomendasikan bahwa pemerintah Indonesia harus meningkatkan pengawasan terhadap agen penempatan tenaga kerja Indonesia. Negara tujuan tenaga kerja Indonesia harus meningkatkan perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia. Dan masyarakat harus lebih aware terhadap masalah tenaga kerja Indonesia dan membantu meningkatkan perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan kesadaran tenaga kerja Indonesia tentang hak-hak mereka dan menyediakan pelatihan tentang perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia. Demikian sedikit presentasi dari saya tentang perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia atau TKI di luar negeri dari perspektif hukum perdata internasional. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan tersebut. Terima kasih atas perhatian dan kesediaan